Perkenalkan, nama saya Naimah Ulin Salamah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 222-1010-232. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester yaitu mata kuliah filsafat. Hakikat sendiri berarti pemahaman atau hal yang paling mendasar. Sedangkan filsafat yaitu secara etimologis berasal dari kata bahasa filsafat. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Dan dari Yunani, filosofia. Filosofia berupa gabungan dari dua kata, yaitu dari philein yang berarti cinta, merindukan, atau philos yang berarti mencintai, menghormati, dan sophia atau sophein yang artinya kenikmatan, kebenaran, ataupun Dan adapun pengertian ilmu filsafat menurut Ibnu Sina, yaitu Ibnu Sina mengatakan bahwa ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Sedangkan menurut Al-Farabi, ilmu filsafat adalah ilmu mengenai yang ada dan tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Sekarang yaitu ruang lingkup filsafat. Filsafat secara ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah ontos dan logos. Ontos adalah yang ada, sedangkan logos adalah ilmu. Sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Filsafat secara epistemologi, yaitu membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Sedangkan filsafat secara aksiologi, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa aksiologi adalah filsafat nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai kegunaan. Apa kegunaan ilmu itu dalam kehidupan manusia? Sekarang, filsafat secara metafisika. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada di mana di dalamnya menjelaskan studi keberadaan atau realitas belajar dasar-dasar metafisika, turut mengarahkan manusia untuk berupaya mengerti lebih dalam keadaannya. Sekarang perbedaan dan hubungan antara filsafat ilmu dan filsafat agama. Pengertian filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu berusaha untuk membahas ilmu pengetahuan dalam suatu objek yang rasional. Rasional di sini yaitu kritis, logis, dan sistematis, komprehensif, dan mendasar. Pengertian filsafat agama. Kemudian perbedaan dan hubungan antara filsafat ilmu dan filsafat agama. Pengertian filsafat ilmu pengetahuan yaitu filsafat ilmu merupakan telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Filsafat ilmu berusaha untuk membahas ilmu pengetahuan dalam suatu objek yang rasional. Rasional di sini yang dimaksud yaitu kritis, logis, dan sistematis, komprehensif, dan mendasar. Sedangkan pengertian filsafat agama. Filsafat agama merupakan pemikiran reflektif yang mendalam dan kritis terhadap masalah krusial keagamaan atau iman. Perbedaan filsafat ilmu dan filsafat agama. Filsafat ilmu pengetahuan membahas tentang nilai-nilai ataupun hakikat ilmu itu sendiri yang ditinjau dari aspek keilmuan seperti yang telah terpapar pada pembahasan yang menjelaskan bahwa filsafat ilmu lebih banyak membahas tentang ilmu pengetahuan secara objektif dan rasional. Sedangkan filsafat agama cenderung membahas tentang bagaimana cara kita memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai keagamaan yang bertujuan agar kita menyadari bahwa sehebat apapun pemikiran manusia tetap memiliki batasan. Hubungan dan persamaan antara filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat agama, yaitu keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini ditunjukkan pada kesamaan tujuan keduanya, yaitu sama-sama mencari kebenaran dengan menggunakan cara berpikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta di dunia kehidupan untuk mengetahui banyak persoalan. Sekarang yaitu filsafat barat
klasik, dan alirannya. Sejarah perkembangan filsafat pendidikan Barat. Aliran filsafat Barat dapat berkembang begitu cepat dan mampu mengendalikan sampai dengan pemikiran manusia yang penuh warna dalam suatu hal yang tertentu. Sejarah pengembangan filsafat Barat dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu zaman klasik atau Yunani, filsafat abad pertengahan, dan filsafat abad modern. Aliran pendidikan aliran Barat. Yang pertama, aliran progresisme. Progresisme adalah suatu gerakan yang asosiasi yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini mempertahankan bahwa pengetahuan sejati di masa kini mungkin tidak benar di masa depan. Yang kedua, aliran esensialisme. Esensialisme adalah aliran pendidikan berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Yang ketiga, aliran pluralisme. Menanggapi pendidikan sebagai cara untuk kembali atau proses memulihkan situasi saat ini. Yang keempat, yaitu aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksi berasal dari rekonstruksi bahasa Inggris yang berarti mengatur ulang. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksi adalah aliran yang berupaya merevisi pengaturan kehidupan budaya-budaya modern. Kemudian, filsafat Islam dan Barat pada abad pertengahan. Pengertian filsafat abad pertengahan, yaitu adalah zaman di mana filsafat berfungsi sebagai alat untuk pembenaran atau justifikasi ajaran agama, atau the philosophy as a handmaiden of theology. Zaman ini sering dinamakan abad ke-8 filsafat karena filsafat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan gereja. Zaman pertengahan ini berlangsung selama kurang lebih 11 abad, sejak abad ke-4 sampai abad ke-15 Masehi. Zaman pertengahan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakter filsafat di zaman klasik. Coraknya yang paling menonjol adalah teoritisme. Mengutamakan Tuhan sebagai pusat eksistensinya menjadi corak yang paling menonjol. Yang sekarang yaitu filsafat hukum. Ada zaman filsafat Yunani kuno. Zaman filsafat Yunani kuno meliputi zaman filsafat Prasokrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Kedua, zaman filsafat modern dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi. Mulai zaman modern ini, manusia yang dianggap sebagai titik fokus dari kenyataan. Kemudian zaman filsafat masa kini. Aliran-aliran ini sangat terkait dengan keadaan negara maupun lingkungan bahasa, sehingga dalam perkembangan terakhir lahirlah filsafat analitis yang lahir sejak tahun 1950. Kemudian idealisme, realisme, dan rasionalisme. Idealisme merupakan gagasan rancangan dan cita-cita yang diupayakan terrealisasikan dalam kehidupan. Sedangkan realisme merupakan aliran filsafat yang bertolak belakang dengan aliran filsafat idealisme. Realisme sebagai pelengkap adanya aliran filsafat idealisme. Realisme berasal dari kata real yang memiliki pengertian nyata, sedangkan realisme adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Realisme berpendapat bahwa realitas seluruhnya dapat dikenal secara objektif. Kemudian, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan membuktikan pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Akan tetapi untuk sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata dengan akal. Kemudian, empirisme, positivisme, dan pragmatisme. Empirisme adalah suatu aliran yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Sedangkan empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Jadi, para penganut aliran empirisme ini berpendapat bahwa segala pengetahuan yang benar ataupun absolut yang dimiliki oleh manusia itu hanya bisa didapatkan dari suatu pengalaman panca indera manusia, baik itu secara observasi penyelidikan maupun pengamatan.
Kemudian positivisme. Pelopor aliran positivisme mengembangkan paham empirik dengan menyatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu positif, yaitu ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur melalui beberapa eksperimen secara cermat dan teliti. Kemudian ada pragmatisme. Kata pragmatisme diambil dari kata pragma, yang berarti tindakan perbuatan. Secara ringkas, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.